Assalamualaikum. Halo siswa kelas 6 yang tangguh, hebat, dan kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, alhamdulillah, semuanya sehat dan tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan Bu Maila. Hari ini kita akan belajar tema 8 muatan IPS subtema 1 dengan materi karakteristik geografis negara di wilayah Asia Tenggara. Sudah siap untuk belajar? Ayo kita simak pembelajaran hari ini dengan baik ya. Apakah kalian tahu tentang Asia Tenggara? Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Secara geografis, Asia Tenggara terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Secara astronomis, Asia Tenggara terletak di antara 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki kesamaan, di antaranya kawasan merupakan kawasan strategis. Mengapa? Karena Asia Tenggara dilewati oleh jalur perdagangan internasional dari Asia menuju Eropa dan sebaliknya. Negara-negara di Asia Tenggara juga dilalui oleh pegunungan muda Mediterania yang masih aktif. Negara-negara di Asia Tenggara beriklim tropis dan memiliki 2 musim. Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut dilalui oleh garis khatulistiwa. Negaranya juga termasuk wilayah yang subur, dikarenakan curah hujan tinggi sehingga baik untuk pertanian dan perkebunan. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, kecuali negara Singapura dan Brunei Darussalam, karena di negara tersebut mayoritas penduduknya bekerja di bidang jasa. Negara mana saja ya yang termasuk negara yang berada di kawasan Asia Tenggara? Ada yang tahu? Wah, pintar! Ada Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Singapura, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Timor Leste, dan Laos. Saatnya untuk mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Kita mulai dengan negara Malaysia. Malaysia terletak pada 1 derajat lintang utara sampai dengan 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 119 derajat bujur timur. Wilayah Malaysia dibatasi oleh Thailand dan Laut Cina Selatan pada bagian utara, Laut Sulu pada bagian timur, Pulau Kalimantan pada bagian selatan, dan Selat Malaka pada bagian barat. Sebagian besar wilayah Malaysia merupakan pegunungan
yang memanjang dari arah utara ke selatan. Wow. Negara Malaysia merupakan negara penghasil karet dan minyak sawit terbesar di dunia. Wow, luar biasa. Komoditas agrikultur utamanya berupa minyak sawit, karet, kakao, beras, dan kayu. Selanjutnya akan kita bahas berkenaan dengan profil negara Malaysia. Negara Malaysia memiliki luas wilayah 329.847 km persegi. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan federal dengan kepala negara raja atau sering disebut dengan Yang di-Pertuan Agung. Malaysia memiliki ibu kota di Kuala Lumpur dengan bahasa resmi yaitu Melayu. Mata uang yang digunakan oleh negara Malaysia yaitu ringgit. Nah, ini kalau kalian sering menonton kartun Upin Ipin, tentu sedikit banyak kalian sudah mengenal ya negara Malaysia ini. Luas wilayah negara Malaysia terbagi menjadi 13 negara bagian. Di bagian barat terbagi menjadi 11 bagian dan di bagian timur terbagi menjadi 2 bagian. Negara selanjutnya yang akan kita bahas adalah negara Singapura. Ya, Singapura. Negara Singapura merupakan negara maju yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini memegang peranan penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pendapatan per kapita Singapura sangat tinggi, sehingga Singapura menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Wow, luar biasa. Singapura terletak di antara 1 derajat 11 lintang utara sampai 1 derajat 28 lintang utara dan 103 derajat 38 bujur timur dan 104 derajat 5 bujur timur. Negara Singapura ini tidak memiliki perbatasan darat dengan negara lainnya, dikarenakan di sebelah utara dipisahkan oleh Selat Johor, sedangkan sebelah selatannya berbatasan dengan Indonesia dengan Selat Singapura sebagai batas pemisahnya. Kegiatan perekonomian utama di Singapura adalah industri, perdagangan, dan jasa. Selanjutnya, kita akan mempelajari profil negara Singapura. Singapura memiliki bentuk pemerintahan berupa republik parlementer dengan kepala negara yang disebut dengan presiden. Memiliki ibu kota Singapura dengan luas 697 km persegi. Bahasa resmi yang digunakan diantaranya ada Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Mata uang yang digunakan adalah dolar Singapura. Dari negara Singapura kita berlanjut ke negara Vietnam. Vietnam berbatasan dengan Tiongkok, Laut Tiongkok Selatan, Laos, dan Kamboja. Vietnam memiliki bentang alam berupa pegunungan di barat laut dengan puncak tertinggi Gunung Van Sipan. Memiliki ketinggian 3.143 meter di atas permukaan laut. Bagian utara Vietnam ada dataran tinggi yang sangat luas dan disebut tanah tinggi Tonkin yang dilalui oleh Sungai Merah. Bagian tenggara Vietnam
terdapat pegunungan Annam yang terletak sejajar dengan pesisir Vietnam. Sedangkan di bagian selatan Vietnam terdapat delta Sungai Mekong. Selanjutnya kita pelajari profil negara Vietnam. Vietnam yang memiliki luas 331.210 km persegi dipimpin oleh seorang presiden, memiliki ibu kota bernama Hanoi dengan etnis Vietnam, Tionghoa, Thai, Khmer, dan Muong. Hasil utama dari negara Vietnam diantaranya beras, jagung, kayu jati, dan karet. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Vietnam diantaranya Inggris, Melayu, Tiongkok, dan Tamil. Masyarakat di sana menggunakan mata uang dong. Negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam merupakan negara yang terletak dalam satu kawasan, yaitu kawasan Asia Tenggara. Persamaan letak tersebut menjadi salah satu yang melatar belakangi dilakukan kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara. Mereka membentuk organisasi yang disebut dengan ASEAN. ASEAN bekerja sama untuk mewujudkan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Berdirinya ASEAN ini ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh Adam Malik dari Indonesia, S. Rajaratnam dari Singapura, Tanat Homan dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan Narciso Ramos dari Filipina. Latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN diantaranya persamaan wilayah, yaitu terletak di kawasan Asia Tenggara, persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa lain, kecuali Thailand ya, dan yang ketiga, adanya perselisihan antar negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan. Dalam pelaksanaannya, ASEAN memiliki semboyan, satu visi, satu identitas, dan satu komunitas. Komunitas ASEAN terdiri atas 3 pilar, di antaranya ada pilar politik keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Pilar-pilar tersebut merupakan pendorong kerjasama antar negara anggota ASEAN. Kerjasama yang dilakukan negara-negara ASEAN dilakukan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Masyarakat ekonomi ASEAN merupakan salah satu kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Masyarakat ekonomi ASEAN adalah komunitas yang dibentuk untuk menciptakan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat ASEAN melalui berbagai kerjasama. Contoh bentuk pelaksanaan kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi antara lain: 1. Pembentukan kawasan perdagangan bebas AFTA yang menetapkan tarif khusus bagi barang dan jasa sesama negara anggota ASEAN. Tujuan dibentuknya AFTA adalah
meningkatkan daya saing negara-negara anggota, serta menarik perhatian negara lain untuk berinvestasi di negara-negara anggota. 2. Pembentukan IRRI, International Rice Research Institute, yang bertugas melakukan penelitian dalam bidang pertanian. 3. Pendirian proyek industri bersama seperti pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang, proyek industri tembaga di Filipina, dan proyek superfosfat di Thailand. 4. Peningkatan perkembangan jaringan transportasi. 5. Adanya Badan Promosi ASEAN yang berfungsi mendorong peran investor agar menanamkan modalnya untuk pengembangan sektor ekonomi di wilayah ASEAN. 6. Mengembangkan potensi pariwisata, perikanan, dan perkebunan antar negara di kawasan Asia Tenggara. Dan yang ketujuh, pendirian koperasi ASEAN. Nah, itu tadi merupakan contoh kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama ASEAN berikutnya yaitu kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Kerjasama dalam bidang politik antar negara anggota ASEAN bertujuan untuk menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Dengan kerjasama ini, diharapkan setiap konflik atau sengketa yang terjadi antar negara anggota ataupun pihak luar dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa harus melakukan benturan fisik dan konfrontasi. Berikut merupakan contoh kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Yang pertama, pembentukan YOPFAN. YOPFAN berisi keinginan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral. Yang kedua, Defense Ministers Meeting, yaitu pertemuan rutin di antara Menteri Keamanan. Yang ketiga, Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara ASEAN. 4. Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian? Semoga pembelajaran hari ini bisa menambah pengetahuan kalian dan juga wawasan kalian terkait dengan kawasan di Asia Tenggara. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Maila. Jaga kesehatan kalian dan jaga semangat kalian untuk belajar. Dari Bu Mela akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.